ada rumah, ada apartemen. Ini kondotel, bisa numpang nginep. ROI-nya 20%, 2 tahun pertama. Serius? Capital gain itu apa ya? Terus, yang ini nih harganya menarik nih. Soalnya dia bilang itu 550 sudah include PPN. Aduh, bingung banget. Emang ya kadang-kadang kalau kita punya uang sisa sebaiknya diinvestasiin. Dan katanya properti merupakan investasi terbaik. Bener gak ya? Tapi gimana cara milihnya juga? Begitu banyak pilihan. Anda punya kasus yang sama? Kalau gitu ikuti saya di Mata Uang. Ya, ngomongin soal mata uang alias kita pengelolaan investasi dan juga pengelolaan keuangan. Gos, mau nanya, saya ini punya uang kebetulan 550 juta. Nah, pas banget nih, kebetulan ada tawaran apartemen properti ini ada yang 500 juta. Nah, ini udah pas banget ini, ya nggak? Tapi dia itu masih exclude PPN. Uangnya? Jadi masih sisa 50 juta buat renovasi internet segala. Tunggu dulu. Hati-hati dengan yang namanya bahasa marketing di brosur penawaran properti apapun. Hati-hati, Olga. Loh, kenapa ini? Kalau dibilang harga 500 juta, artinya kita harus siapkan uang ya mungkin 650 juta, minimal 600 juta. Mahal banget. Memang bayar apa aja sih kalau misalnya kita beli properti? Oke, pertama lihat. Kalau ada kata-kata harga mulai 500 juta, atau di situ mungkin kata-katanya harga 500 jutaan. Iya. Harga 500 jutaan artinya 590 juta pun masih 500 jutaan, ya nggak? Ya sih, kepala 5 ya soalnya ya. Masih kepala 5, oke? Jadi kadang-kadang bahasa marketingnya memang dibikin manis. Kita harus siapkan bahwa kalau di situ dibilang harga 500 jutaan, begini cara ngitungin, oke? Katakanlah kalaupun betul-betul harganya 500 juta. Ya. Oke. Harga 500 juta. PPN 10% dari 500 juta, 50 juta. Jangan lupa BPHTB, ini pajak, 5% dari 500 juta juga, berarti 25 juta. Ini aja udah 575 juta. Belum lagi kalau pakai, ini asumsi kalau beli cash. Kalau belinya pakai KPR atau KPA, maka ada lagi biaya provisi bank 1%. Harus dibayarkan, jadi 5 juta. Jangan lupa kadang-kadang ada biaya notaris dan lain-lain yang belum termasuk. Jadi ya siapkan sajalah kira-kira 590 juta atau 600 juta deh. Ini yang harus Olga siapkan kalau di brosurnya bicara 500 juta dan itu pun kalau pas. Bagaimana kalau brosurnya bicara 550? Kalau di brosur harga 500 jutaan berarti jadi 600. Sama dong, tadi ada yang 550 tapi include PPN. 500 juta dengan 550 juta include PPN itu harganya sama. Dan yang harus disiapkan ternyata adalah 600 juta. 600 juta ternyata yang harus disiapkan. Ini penting banget, perlu kita lihat ya. Kadang kepikir, waduh masih sisa 50 juta bisa beli kursi, sofa. Belum, dan itu pun mungkin masih kosong. Jadi lihat lagi di penawarannya nanti, lihat lagi apakah harga sudah termasuk PPN atau tidak. Apakah harga sudah termasuk balik nama atau tidak. Apakah harga sudah termasuk ini, itu termasuk. Apakah sudah full furnish atau tidak. Oh, itu juga perlu ditanyain. Itu juga penting, gitu terutama untuk apartemen. Nah, ini kalau misalnya kita bicara soal investasi properti, apa benar sih investasi properti itu merupakan investasi yang paling menguntungkan? Benar nggak? Benar. Investasi properti banyak yang bilang sangat menarik karena dia memiliki 3 unsur yang hampir tidak semua yang lain punya, yaitu 3C disebutnya ya, cash flow, capital gain, dan kolateral. Aduh pusing. Oke, saya jelasin satu-satu. Apa? Coba satu-satu. Cash flow adalah penghasilan yang rutin kita terima setiap bulan, misalnya dari sewa. Olga beli apartemen, disewakan kepada orang lain, Olga terima bulanan atau 6 bulanan atau 1 tahunan. Cash flow, lancar, ada uang yang masuk. Itu di properti. Cash flow. Yang kedua adalah capital gain. Yang dimaksud dengan capital gain adalah kenaikan harga karena si properti tersebut biasanya makin lama makin tinggi harganya. Misalnya tadi kita beli dengan harga 600 juta, tahun depan harganya sudah menjadi 700 juta. Nah, yang 100 juta itu adalah namanya capital gain.
Jadi walaupun didiemin aja, walaupun kita tidak terima cash cair, tetapi harga propertinya sendiri naik. Di atas kertas Itu capital naik. gain. Itu Oke. capital gain. Yang ketiga yaitu adalah kolateral, di mana si properti yang kita beli bisa jadikan jaminan di bank. Jaminan itu bisa bahkan mulai kita masukkan ke bank begitu properti itu dibeli. Dalam arti kita beli tidak harus langsung tunai 600 juta misalnya, Ya. tapi kita cukup siapkan DP-nya 20%, sisanya bank yang membiayai. Sehingga ada 3C keuntungan di properti, yaitu cash flow, capital gain, dan kolateral, di mana investment yang lain nggak mungkin cuma punya 2C. Oke. Jadi bisa dibilang memang properti ini investasi yang sangat menguntungkan ya. Punya potensi keuntungan yang menggiurkan dibandingkan dengan yang lain, terutama karena bisa masuk keuntungan dari 3 pintu yang berbeda dibandingkan dengan investasi yang lainnya. Tapi ada nggak sih resikonya sebetulnya kalau kita bicara soal investasi kan biasanya ada resiko gitu ya. Risiko pasti ada, risiko pasti ada. Misalnya saja dari sisi cash flow, apakah kemudian sewanya setiap bulan itu menguntungkan atau tidak. Belum lagi kita masalah pemasarannya untuk kapan bisa disewakan. Kadang-kadang kita beli, kemudian kita menghitung, misalnya Olga ngambil KPA, kemudian sudah beli propertinya, kemudian berharap bahwa nanti cicilannya nggak harus tanggung sendiri deh, cicilannya akan datang dari sewa. Belum tentu kemudian langsung laku, itu risikonya. Risiko kedua yang namanya capital gain, belum tentu juga capital gainnya sesuai dengan ekspektasi kita. Yang ketiga dari sisi kolateral, ini biasanya sih risikonya kecil kecuali ada masalah dengan legalitas. Oke, legalitas dari properti yang kita beli itu penting banget ya. Meriksanya gimana sih? Ada saran-saran nggak sih kalau misalnya kalau apartemen mungkin lebih mudah, bener nggak? Lebih mudah nggak kalau apartemen? Gini, kalau dia properti baru atau properti yang baru dibuat, maka sebetulnya legalitasnya bisa dibilang dan melalui pembeliannya melalui perbankan, KPR maupun KPA, maka sebetulnya legalitasnya sudah diurus oleh notarisnya perbankan, sehingga kita bisa sedikit lebih tenang dari sisi legalitas ya. Tapi kalau misalnya kita beli KPR sekunder, kita beli properti sekunder, misalnya kita beli rumah yang sudah jadi, beli apartemen dari orang lain, maka kita harus perhatikan adalah surat-suratnya ada atau tidak. Kita bisa cek ke BPN, kita bisa cek juga melalui notaris kita sendiri. Mungkin penjualnya punya notaris rekanan, kita juga punya notaris rekanan, minta dicek dulu kelengkapan surat-suratnya, baru kemudian kita deal. Nah, kalau gitu bener dong, kalau properti itu merupakan investasi yang terbaik gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang bikin panik nih. Hari ini kita lihat harganya sekian, terus minggu depan harga bakal naik, minggu depannya lagi naik lagi. Aduh, kayak deg-degan gitu. Mau beli properti kayak di Uber gitu, harganya naik. Tapi apa bener sih harga properti itu naik terus? Tapi sebelum dijawab nih, Mas Gos, kita dengarkan dulu pendapat masyarakat. Apa benar harga properti itu naik terus? Sekarang saya ingin bertanya kepada masyarakat mengenai tanggapan mereka tentang investasi properti. Untuk itu ikuti saya yuk. Halo Mbak, apa kabar? Baik. Dengan Mbak siapa? Devianti. Oke, Mbak Devianti, aku mau nanya Mbak, kalau menurut Mbak properti, investasi di bidang properti selalu naik nggak? Selalu naik. Selalu naik. Nah kalau gitu, kalau kita misalnya investasi di properti menguntungkan nggak? Menurut saya sih menguntungkan ya, apalagi di era seperti ini kita itu mencari uang cuman tidak hanya sekedar bekerja, berbisnis itu salah satunya properti itu menguntungkan. Jadi menurut Mbak, Ya sangat menguntungkan sekali karena di era seperti ini ya banyak bagian properti yang bisa kita manfaatkan untuk mencari side job selain pekerjaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Mbak ya. Halo Mas, dengan Mas siapa? Nama saya Maruli. Oke, Mas Maruli, aku mau tanya nih Mas, kalau menurut Mas, investasi di bidang properti itu naik nggak? Menurut saya ya setiap tahunnya pasti naik ya. Namanya properti pasti naik. Tiap tahunnya selalu naik. Kalau gitu, kalau misalnya berinvestasi di bidang properti, menurut Mas menguntungkan atau enggak? Iya jelas karena harganya naik dan bisa dijual lagi, jelas menguntungkan. Iya. Tertarik nggak? Iya kalau tertarik kalau punya duitnya buat beli ya. Oke, tapi yang pasti menguntungkan ya menurut Mas Maruli. Menguntungkan ya. Oke, makasih banyak ya Mas ya. Makasih. Oke, itu tadi pandangan beberapa masyarakat mengenai investasi di bidang properti. Banyak di antara mereka mengatakan bahwa properti pasti naik dan menguntungkan asal memang mereka punya modal yang cukup untuk bermain di bidang properti. Masih bersama saya di Mata Uang. Nah, tadi pertanyaan saya mengenai harga properti, Iya. betul nggak sih naik terus kalau kita ngelihat di iklan-iklan? Waduh, kita
kita kayak harus berlari. Bahkan setiap seminggu sekali naik. Iya, betul. Sampai deg-degan mau belinya nih, kalau telat, aduh depositonya belum cair, naik nih harganya. Bener nggak sih? Jadi memang kita punya data bahwa ada perumahan di daerah selatan Jakarta, di Tangerang Selatan, pernah di 2011 naik 50%, 2012 naik 100%. 100%? Yes, dibandingkan tahun sebelumnya, tapi 2013 naiknya sekitar 17%. Kemudian kita juga punya data lagi sebuah apartemen di Kuningan, Jakarta Selatan. Tahun 2011 naiknya 20%, tahun 2012 naiknya 6%, tahun 2013 naiknya 20%. Jadi apakah selalu naik? Ya bisa dibilang naik, tapi tidak bisa kita prediksi juga naiknya berapa persen, karena setiap tahun beda-beda juga tuh naiknya. Beda-beda naiknya. Iya, gitu karena ya. memang sangat tergantung dari bagaimana permintaan masyarakat. Oke, nah tapi naik yang menguntungkan tuh seberapa naik gitu? Kalau 6% mungkin agak-agak 11-12 sama inflasi gitu ya. Oke, yang pertama jelas dia harus lebih tinggi dari inflasi. Itu minimum kenaikannya. Yang kedua, kalau kita mau invest properti sebaiknya juga dia naik di atas bunga bank, di atas bunga KPR atau KPA. Misalnya bunga KPR-nya ada 12%, maka kita harus bisa kenaikan harga properti kalau bisa mungkin 15%. Oke, pokoknya di atas 12% udah bisa bernafas lega gitu ya. Karena dengan di atas 12%, maka ketika kita beli cash, ketika kita beli kredit malah jadi lebih menguntungkan dibandingkan dengan beli cash. Oke, oh iya akan lebih untung karena cicilannya jadi lebih kecil daripada kenaikan dari harga propertinya itu sendiri. Betul. Iya, benar banget, ini menarik banget. Nah, tapi kalau kita pengen tahu lagi nih sebenarnya properti mungkin nggak sih turun? Kan kadang-kadang agak mikir juga ya, kok bisa naik terus gitu. Saya punya data lagi yang cukup menarik. Ada sebuah proyek properti di sebuah kota besar di Jawa Timur yang dari tahun 2004 sampai dengan 2009 itu kenaikannya luar biasa. Pernah naik 100%, naik 70%, kemudian naik 25%, tapi kemudian di tahun 2010 malah turun. Ada juga yang turun 2011 turun lagi, 2012-2013 kemudian steady. Jadi bisa dikatakan bahwa properti memang ketika dia naiknya terlalu tinggi, kita juga harus hati-hati. Bisa jadi sesudah kenaikan tinggi itu dia akan mengalami penurunan. Tapi kalau mau menghibur diri, penurunannya itu tetap lebih tinggi nggak sih daripada harga yang beli pertama? Data yang kita miliki di kasus di Jawa Timur tadi, harganya kembali ke 4-5 tahun sebelumnya. 4-5 tahun, agak jauh ke belakang. Agak jauh ke belakang. Jadi kita tetap harus hati-hati ya. Tetap harus hati-hati. Yang menarik adalah kenapa hal itu bisa terjadi. Biasanya properti yang naik terlalu tinggi itu karena ketika si properti itu dibuat dalam jumlah yang sangat besar, dibeli dalam unit juga yang sangat banyak oleh 1 atau 2 orang atau beberapa orang saja. Hati-hati kalau ada untuk mengangkat harganya. Kalau ada properti yang dibeli terlalu banyak oleh 1, 2, 3 orang saja, artinya dalam satu kawasan banyak cuma sedikit orang yang pegang unit itu, maka ketika si orang tadi mau jual, dia akan jual dalam jumlah yang sekaligus banyak dan dia biasanya butuh uang sehingga dia akan jual dengan harga jauh di bawah. Itu istilahnya digoreng harganya. Digoreng harganya dan ingat, harga pasaran properti, berapa sih harga pasaran properti? Olga bisa tahu nggak? Sulit ya? Susah. Bagaimana kita tahu harga pasaran properti? Harga pasaran properti adalah harga terakhir tetangga kita jual. Itulah harga pasar properti. Sehingga kalau tetangga harga yang ditawarkan kalau nggak ada yang beli itu bukan harga pasaran. Bukan harga pasaran. Harga pasaran adalah harga terakhir tetangga jual. Jadi kalau ada tetangga kita yang butuh uang, ternyata dia jual dengan harga yang lebih murah, maka sekarang harga pasarannya seperti itu. Menjadi seperti itu. Iya. Oke, ini penting juga ya karena kadang-kadang pasarannya tinggi karena semua orang menawarkan rumah dengan harga segitu. Tapi kalau tidak terjadi jual beli, itu bukan harga pasaran. Belum harga pasar, itu masih harga penawaran. Oke, ini satu lagi. Apa bedanya beli properti yang pertama untuk dipakai sendiri dengan properti untuk investasi? Nah, ini juga penting nih. Teman-teman di rumah, coba kalau kita beli rumah terutama, yang pertama kali untuk kita tinggali sendiri, maka biasanya pertimbangan paling utama yang kita pakai adalah pertimbangan emosi. Dekat dengan rumah orang tua, ya kan? Atau dekat dengan kantor, atau dekat dengan sekolah anak, atau apapun. Itu yang pasti pertimbangan kita banget. Itu bisa dibilang investasi nggak? No. Rumah yang pertama dan yang kita tempati sekarang bukan investasi. Sehingga kalau kita beli rumah pertama, jangan kemudian beli rumahnya di sebelah sini aja karena kenaikannya tinggi. Rumah pertama selalu adalah rumah yang paling nyaman di hati.
Oke, rumah yang kemudian berikutnya yang ingin kita investasikan, jangan pernah jatuh cinta pada barang investasi Anda, termasuk properti. Itu kuncinya. Jangan jatuh cinta pada barang investasi Anda. Ini menarik nih. Iya, kalau kita jatuh cinta, kita beli rumah untuk kita tinggali, kemudian kita beli rumah lagi yang kedua untuk kemudian kita mau jual lagi, walaupun harganya tinggi, tapi kalau kita jatuh cinta, kita nggak tega untuk jual. Percuma juga, padahal di awal bilangnya saya mau beli rumah di sini karena harganya naik tinggi. Nah, pernah juga kita punya kasus seorang klien yang ya dia sudah punya rumah, dia beli rumah lagi, selama ini disewakan, harganya udah naik tinggi, udah 2-3 kali lipat, tapi dia nggak tega jual. Kenapa? Habis lokasinya bagus banget, habis saya senang banget rumah ini, ntar kapan-kapan kalau saya udah nggak kerja lagi, udah pensiun, pengennya tinggal di sini. Ya hello, it's not investment, itu bukan investasi, itu namanya barang koleksi. Oke, bedakan antara barang koleksi dengan barang investasi. Barang investasi itu akan kita jual. Barang koleksi itu terlalu sayang untuk dijual. Akhirnya kita juga tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dan ingat, keuntungan properti kalau belum dijual masih di atas kertas, ya nggak? Iya, masih di atas kertas. Belum bisa dinikmati karena bentuknya belum cash, belum cair gitu ya. Yes. Oke, nah sebenarnya masih banyak lagi yang ingin tanyakan, tapi saya ingin memberi kesempatan buat pemirsa di rumah untuk bertanya. Nah, ini dia. Properti apa yang mudah untuk diperjualbelikan? Ini penting nih pertanyaannya. Memang investasi properti ini jenisnya apa aja kan? Banyak sekali. Yang mana yang paling menguntungkan? Properti itu ada banyak jenisnya. Ada tanah, ada rumah, ada apartemen, ada kios, ada ruko, kondotel sekarang ada. Ada juga rumah petak yang rumah besar panjang dibagi kecil-kecil disewakan bulanan. Itu juga ada. Jadi properti itu ada kos-kosan. Jadi banyak sekali jenis properti. Ya, banyak. Cuma kalau di rutin gimana? Yang paling untung yang mana? Yang paling lebih nggak untung yang mana? Dari sisi sewa yang paling tinggi adalah kos-kosan. Kos-kosan atau rumah petak. Itu yang paling tinggi dari sisi sewa dibandingkan dengan kita bicara sewa artinya nilai sewa dibandingkan dengan harga propertinya. Yang kedua kemudian adalah kita bicara ruko, kios, kemudian apartemen, baru kemudian adalah rumah. Rumah tinggal itu yang nilai sewanya paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Yang lainnya. Oke, jadi yang paling menguntungkan itu. Tapi yang paling mudah dijual, misalnya kita liquid, gampang. Ingat properti keuntungannya 3 kan tadi ya. Kita bicara cash flow. Artinya dari sisi cash flow urutannya adalah kos-kosan dulu, kemudian kios atau ruko, baru kemudian apartemen, rumah tinggal. Itu kan kalau misalnya cash flow. Dari sisi capital gain, kenaikan harga belum tentu seperti itu. Oh, lain lagi. Lain lagi kalau kenaikan harga. Sebelum dijelaskan, nih saya penasaran nih, pengen tahu capital gain yang paling tinggi yang mana? Tetap bersama kami. Kembali lagi bersama kami di Mata Uang. Nah, tadi penjelasannya terpotong nih. Capital gain yang tertinggi dari jenis-jenis investasi properti. Nah, kalau bicara capital gain itu tidak tergantung dari jenis properti yang mana, tapi sangat tergantung dari daerahnya. Lokasi ya. Yang orang bilang lokasi. Dalam arti adalah seberapa besar sih pertumbuhan di daerah itu. Ada fasilitas apa saja di sekitarnya, bagaimana dengan aksesnya. Nah, itu yang lebih penting diperhatikan untuk capital gain. Oh, itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita bicara resiko investasi properti itu apa aja? Setiap investasi selalu ada resikonya, termasuk investasi di properti. Resikonya yang satu adalah tidak liquid, susah untuk disewakan atau dijual kembali. Karena uang kita tertahan di situ. Ini resiko yang sangat besar. Yang kedua resikonya adalah terlalu lambat naik. Walaupun naik tapi terlalu lambat. Misalnya tadi naiknya di bawah inflasi. Daerahnya nggak berkembang, misalnya jalan yang katanya mau jadi ternyata nggak jadi juga, gitu. Yang tadinya nggak banjir malah jadi banjir. Nah, itu juga risiko. Kemudian yang ketiga adalah resikonya resiko legalitas. Resiko legalitas. Ada resiko legalitas di mana mungkin saja ada surat-suratnya mungkin tidak lengkap, ada masalah. Lebih aman itu seperti apa untuk menghindari resiko legalitas? Untuk menghindari resiko legalitas, saran saya adalah kita konsultasi ke teman kita notaris. Karena mereka yang lebih paham tentunya, kita pastikan bahwa surat-suratnya ada, kita pastikan bahwa pasangannya tidak mengalami sedang bermasalah. Kalaupun dia waris, bahwa surat-suratnya sudah beres dengan ahli waris yang lain, kemudian cek ke notaris kita, bukan cuma mungkin bank punya notaris, mungkin juga si penjual punya notaris, kita sendiri juga kalau bisa punya notaris rekanan kita sendiri. Oke, yang kita percaya, yang udah biasa gitu ya. Betul. Tapi boleh nih sedikit nih ke tips bagaimana supaya harga properti kita bisa naik gitu. Untuk biar harga properti kita bisa naik, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah gunakan appraisal untuk menilai berapa sih harganya sekarang dan bagaimana lingkungan kita. Kemudian boleh juga kita biasanya orang pertama lihat properti adalah dari depan.
fasad atau cat atau misalnya pagar itu diperhatikan. Kalau itu Rumputnya bagus, segini ngeliat rumahnya. oh iya, nggak bisa. Bagian depan harus sangat cantik. Kemudian yang kedua, kalau kita jual properti itu, properti hunian ke end user langsung, biasanya yang megang keputusan perempuan, seorang istri. Sehingga perhatikan seleranya, si istri itu akan memperhatikan kamar tidur utama, dapur, dan kamar mandi. Ini ketiganya harus sangat cantik. Harus bersih. Perlu cat ulang nggak? Perlu dicat ulang, sangat perlu. Sangat perlu. Jangan sampai ada bekas bocor, bekas garis air, no. Oke, itu harus diperhatikan. Dan harganya ya tentunya karena cantik pasti lebih rela mengeluarkan uang lebih gitu ya. Betul. Nah, terima kasih banget nih Gos sudah berbagi bersama kita. Sama-sama. Dan saya yakin nih pemirsa di rumah yang mau investasi properti udah nggak ragu-ragu lagi. Iya. Oke, untuk Anda yang ada di rumah, pastikan Anda invest properti dengan benar. Ingat, ada 3 keuntungan kalau kita investasi properti. Yang pertama adalah cash flow, yang kedua adalah capital gain, dan yang ketiga adalah kolateral. Dan kita juga harus ingat ada 3 hal yang harus kita perhatikan ketika beli properti. Yang pertama adalah legalitas, hati-hati dengan surat-suratnya. Yang kedua adalah likuiditas, pastikan yang lebih cepat terjual, lebih gampang disewakan. Yang ketiga adalah ekuitas, dalam arti dari mana kita mendapatkan modalnya. Dengan properti kita bisa dapatkan permodalan dari perbankan dengan mudah. Demikianlah perbincangan kami dalam Mata Uang. Kita akan jumpa lagi minggu depan dan kembali membahas berbagai trik dan tips pengelolaan uang supaya pengelolaan Anda semakin baik dan masa depan lebih baik. Kita jumpa lagi minggu depan. Ciao.